Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Silvia dengan NPM 3012-4013 kelas C124 program studi hukum. Di video ini saya akan membahas terkait studi komparasi antara negara Indonesia dan negara Jepang. Indonesia dan Jepang merupakan dua negara Asia, tetapi negara ini berbeda karena Indonesia masih menjadi negara berkembang, sedangkan Jepang sudah menjadi negara maju. Entah apapun penyebabnya, mari kita bahas terkait penjelasan dari masing-masing negara. Saat ini Indonesia menghadapi berbagai macam tantangan termasuk dalam ketimpangan ekonomi dan korupsi yang sangat besar-besaran. Sedangkan Jepang juga masih berjuang dengan penurunan populasi yang dimana banyak rakyat Jepang tidak ingin mempunyai anak karena ia memikirkan bahwa anak itu adalah beban. Untuk pembahasan pertama terkait asal mula terbentuknya negara. Awal mula Indonesia terbentuk melalui proses panjang dengan melawan penjajahan kolonialisme. Perlawanan terhadap kolonialisme sudah muncul sejak awal namun sifatnya masih kedaerahan, seperti perlawanan di Penogoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Aceh pada tahun 1873 hingga 1904. Seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran kolektif bahwa perjuangan bersama lintas daerah dibutuhkan untuk melawan kolonialisme, yang kemudian melahirkan kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Pembentukan negara Indonesia tidak hanya didasarkan pada keberhasilan merebut kemerdekaan dari penjajah, tetapi juga melalui upaya sistematis untuk membangun identitas kebangsaan yang inklusif. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia lahir sebagai negara kesatuan yang menyatukan ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya di bawah satu pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan negara Jepang sendiri mulai terbentuk negara ini karena ditelusuri ke awal masa kekaisaran Yamato pada abad ke-6 dalam perkembangannya. Jepang mulai menyerap pengaruh budaya dan sistem politik dari Tiongkok seperti penggunaan tulisan kanji dan prinsip administrasi terpusat yang diadaptasi untuk mendukung struktur kekaisaran. Pada tahun 1868, perubahan besar terjadi pada era restorasi Meiji. Kembalinya kekuasaan kepada Kaisar Meiji, Jepang melalui reformasi besar-besaran di berbagai sektor termasuk politik, ekonomi, dan militer. Jepang mengadopsi konstitusi modern konstitusi Meiji tahun 1889 yang mengatur pembagian kekuasaan antara kaisar dan lembaga legislatif yang baru dibentuk. Pembentukan negara Jepang baik dalam konteks tradisional maupun modern menunjukkan cara negara ini mampu memadukan tradisi lokal dan inovasi asing untuk menciptakan identitas yang nasional dan kokoh. Lalu selanjutnya ada bentuk negara. Yang pertama Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem ini, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga demokratis seperti presiden, yang berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan bentuk republik ini, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan tidak memiliki simbol monarki dan struktur pemerintahannya. Namun, Indonesia memberikan otonomi khusus kepada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Lalu ada Jepang. Jepang adalah negara yang berbentuk monarki konstitusional, di mana kedaulatan negara berada di tangan rakyat tetapi memiliki kaisar sebagai simbol negaranya. Dalam sistem ini, kaisar tidak memiliki kekuasaan politik ataupun administratif, melainkan hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tradisi, dan persatuan nasional Jepang. Struktur monarki ini telah menjadi ciri khas Jepang selama berabad-abad meskipun perannya telah beradaptasi dengan sistem demokrasi yang modern. Yang ketiga ada bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahannya. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia menganut bentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Indonesia berperan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang dipilih melalui rakyat dalam pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Sistem ini menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, dengan bentuk republik di Indonesia menuntut adanya keterlibatan langsung antara rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan negara. Selanjutnya ada Jepang, di mana Jepang menganut monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Meskipun Jepang memiliki kaisar sebagai simbol negara, kekuasaan politik dijalankan oleh lembaga-lembaga demokratis, yaitu kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Di Jepang, kekuasaan eksekutif dan legislatif terhubung erat karena Perdana Menteri dan anggota kabinet berasal dari parlemen.
Sistem ini memungkinkan pemerintahan yang lebih stabil karena adanya koalisi partai dalam parlemen yang mendukung kabinet. Jepang juga lebih terkonsentrasi dalam pengambilan keputusan dengan peran legislatif yang sangat kuat dan menentukan kebijakan negara. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan budaya politik, sejarah, dan struktur politik sosial kedua negara, di mana Indonesia lebih menekankan pemerintahan yang berbasis pada pemilihan langsung oleh rakyat, sementara Jepang mengutamakan stabilitas melalui sistem parlemen yang lebih terintegrasi dengan eksekutif. Lalu selanjutnya ada ideologi negara. Untuk Indonesia tersendiri, Indonesia menganut ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila terdiri dari 5 sila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ideologi ini bersifat inklusif dan berfungsi untuk menyatukan keberagaman masyarakat Indonesia yang multi-etnis, multikultural, dan multireligius. Pancasila menempatkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial sebagai landasan dalam pengelolaan negara, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara praktis, Pancasila juga menjadi pedoman dan menyelesaikan konflik sosial, membangun toleransi, serta memperkuat persatuan nasional di tengah keberagaman budaya yang sangat beragam. Adapun Jepang tidak memiliki ideologi negara yang eksplisit seperti Pancasila. Konstitusi negara Jepang tahun 1947 mencerminkan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip utamanya. Jepang mengedepankan nilai-nilai budaya tradisional Jepang seperti kerja keras, disiplin, dan kolektivitas sebagai pandangan hidup yang mempengaruhi kebijakan negara. Selain itu, Jepang memiliki pasifisme konstitusional yang tercantum dalam pasal 9 konstitusi, di mana negara berkomitmen untuk tidak menggunakan perang sebagai alat penyelesaian konflik internasional. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan negara. Yang pertama ada di Indonesia. Sudah tidak asing lagi jika mendengar keanekaragaman budaya suku bangsa di Indonesia. Kelebihan negara ini memiliki budaya yang sangat beragam. Negara ini juga kaya akan pulau-pulau, sumber daya alam yang melimpah, serta keindahan alamnya yang mendunia, serta kemandirian pengelolaan pangan. Tetapi di Indonesia juga masih mempunyai beberapa kekurangan seperti korupsi yang masih merajalela atau masih banyak. Lalu yang kedua ada ketimpangan ekonomi, ada infrastruktur yang belum merata, kerawanan terhadap bencana alam, dan masih ketergantungan dengan ekspor sumber daya alam. Lalu selanjutnya ada Jepang. Jepang yang dijuluki sebagai macan Asia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, seperti yang sudah sering kita ketahui, bahwa di Jepang itu memiliki teknologi yang canggih, pendidikan yang bagus, serta etos kerja dan kedisiplinan, perekonomian yang maju, dan keamanan, serta kebiasaan hidup yang positif. Adapun kekurangan dari negara ini, sedang mengalami turunnya populasi karena angka kelahiran yang rendah dan kurangnya generasi muda yang produktif. Pembahasan terakhir mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka membangun negara Indonesia menjadi lebih baik untuk kedepannya. Langkah pertama yaitu meningkatkan transparansi akuntabilitas, gunanya untuk meningkatkan sistem pengawasan dalam pemberantasan korupsi yang saat ini sedang merajalela. Yang kedua, memperkuat kebijakan pendidikan, di mana memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas, serta meningkatkan pelatihan dan kurikulum yang berbasis teknologi. Untuk kesimpulannya, Jepang dan Indonesia memiliki perbedaan mendasar dalam sistem pemerintahan, bentuk negara, dan tata kelola pemerintah. Jepang sebagai monarki konstitusional menempatkan kaisar sebagai simbol negara tanpa kekuasaan politik. Sebaliknya, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang kendali penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan ini mencerminkan sejarah, budaya, dan dinamika politik yang unik di masing-masing negara. Adapun saran yang harus dilakukan untuk kemaslahatan bangsa yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan, serta meningkatkan stabilitas politik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.